ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Baik, ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita kali ini tentang talibul ilm wal qaul bila ilm, penuntut ilmu dan perkataan tanpa ilmu. Yang mana ini pembahasan diawali harusnya mestinya di pekan lalu, cuman qadarullah hujan yang sangat deras ya. Ana merasa antum juga nggak datang. Ya, deras banget nggak di sini. Ana sebenarnya udah di tengah jalan. Bahkan ana sudah sampai Desang Cuari gitu. Di waktu maghrib tapinya, maghrib udah sampai situ gitu. Salam. Dan luar biasa luapan airnya itu. Di situ firasat ana sangat kuat bahwasanya antum nggak bakal datang. Ya, supaya kata mereka firasatku mengatakan kau tak mungkin datang. Ya kan? Ya, jadi ana sholat di sana dan Bang Win juga mengkonfirmasi juga. Ya, akhirnya ana bilang udah libur aja. Antum datang nggak? Alhamdulillah. Udah sampai sini. Pahala banyak antum insyaallah. Yang di sini siapa aja ketika itu? Hamba Allah yang lain. Antum? Masya Allah. Tim mana udah datang? Sama tim mana dua dia udah datang. Iya, qadarullah. Nah, terus bangun WhatsApp ana gimana saat itu? Sebenarnya pertanyaan tersebut sih bukan pertanyaan sebenarnya, cuma kan mau memerintahkan sesuatu tapi dengan bentuk pertanyaan. Ya, jadi ana paham kok sinyal itu ya. Jadi ana liburin ya karena kasihan juga teman-teman. Ya. Jadi kita mulai di hari ini insyaallah, dan pekan depan ana izin karena daurah di Imam Bukhari. Ya, jadi kita akan ketemu nanti di pekan ketiga insyaallah. Ini kan pekan pertama 1 Januari ya. Taib. Antum enggak ada yang ngantukan di sini? Takutnya tadi malam habis ngerayain tahun baru. Taib. Talibul ilm wal qaul bila ilm. Penuntut ilmu dan perkataan tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman mukhatiban li nabiyhi, dalam rangka mengajak bicara atau dalam rangka memberikan pernyataan pada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, karena pendengaran, sama', penglihatan, basar dan fuad, yaitu apa yang ada di kalbu dari perasaan, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Kalau dilihat di penjelasannya Syekh di sini pada ayat pertama Al-Isra 36 ini, kata beliau, addaballahu nabiyahu bi'adabin azim. Allah Ta'ala mengajarkan adab atau etika kepada nabinya SAW dengan adab yang agung, yaitu apa? Wa huwa al-imsaku amma laysa lahu bihi ilmun wa adamul khawdi fi, yaitu agar menahan diri dari sesuatu yang ia tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Kalau nggak tahu udah tahan, nggak usah bicara gitu. Dan juga agar tidak berbicara panjang lebar, yaitu al-khawd. Jangan melakukan khawd, yaitu berbicara panjang lebar tentang hal-hal yang tidak dia ketahui. Mari kita buka tafsir Ibn al-Jauzi, atau yang disebut juga Zad al-Masir
terhadap ayat ini di surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Taib, wala taqfu, yaitu janganlah kamu mengikuti ma laysa laka bihi ilm. Dan al-qiyafah maknanya adalah tatabbu' al-athar. Al-qiyafah itu tatabbu' al-athar. Apa artinya? Yaitu mengikuti athar, jejak-jejak. Jadi diikutin jejak. Itu namanya qiyafah. Jangan ngikutin jejak-jejak ma laysa laka bihi ilm, yang kamu enggak tahu juntrungannya gimana gitu loh. Faham ya? Kadang misalnya kita lagi di suatu hutan, gitu kan, misal kebun atau hutan, terus kita lihat jejak-jejak kaki. Nah, kita penasaran, akhirnya kita mentadabbu' athar ini, yaitu kita berkifayah. Kita apa ya? Bahasanya apa ya? Kita ikutin, ciplak. Kita ikutin itu jejak gitu loh. Ma laysa laka bihi ilm, yang kamu enggak tahu itu apa tuh. Jangan ikutin. Ya. Hal yang pasti-pasti aja gitu loh, yang kamu tahu aja, ya. Kalau ini masih enggak tahu, udah jangan ikutin. Ya, nanti khawatir terjadi hal-hal yang antum tidak bisa mempertanggungjawabkannya gitu. Dan Ibnu Qutaibah seorang ulama bahasa juga ya. Beliau mengatakan la taqfu, artinya la tutbi'uhu adh-dhunun wal hads. Jangan kita tuh ikutan dengan persangkaan-persangkaan. Ya. Tatabbu' al-athar. Al-athar di sini enggak mesti hadis ya. Al-athar ini adalah berita, omongan orang, ya, gosip. Yang mana kita enggak tahu kejelasannya. Ya, dan Anda pernah nyatakan di sini masalah rumah tangga orang. Itu masalah yang kita itu enggak bisa mengetahui pastinya bagaimana. Ya. Maka tatabbu' al-athar dalam masalah rumah tangga orang yang apalagi bukan keluarga kita sama sekali. Maka ini termasuk pelanggaran terhadap ayat ini. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ya, termasuk. Ya. Kecuali yang enggak ada kecualian lah, anggap enggak ada kecualian. Karena apa? Karena sangat kompleks. Urusan rumah tangga kita aja boleh jadi memiliki kompleksitas tersendiri gitu loh. Apalagi urusan orang lain. Yang mana temboknya berbeda, bahkan kotaknya berbeda, provinsinya berbeda. Lalu siapa antum bisa membicarakan tentang mereka? Begitu loh. Kecuali kalau mereka mempublish di media sosial masing-masing, mungkin antum bisa melihatlah bagaimana menilai. Tapi kalau antum nggak tahu apa-apa, subhanallah. Ya, ini fitnah yang terjadi di belakangan hari, berkali-kali terjadi. Dan ana pernah juga mengingatkan ke antum di sini masalah, yaitu sepertinya ada beberapa orang di media sosial yang memang mereka itu mutakhassis dalam masalah seperti ini. Mereka punya takhasus dan specialty untuk memberikan athar. Memberikan athar yaitu riwayat-riwayat, kisah-kisah, cerita-cerita tentang pihak-pihak di kalangan salafiyin. Untuk membuat kita itu tersibukkan dengan kabar-kabar negatif tentang sebagian da'i salafiyin atau sebagian ikhwan salafiyin atau salafiyat. Anda nggak tahu apakah ini di balik ini ada propaganda tertentu dari suatu kubu atau memang ini semua adalah skenario syaitan. Wallahu a'lam. Tetapi ala kulli hal itu nyata banget terjadi di belakangan hari atau di tahun-tahun belakangan ini. Ya. Maka kalau kita misal mengikuti jejak kisah-kisah yang ditawarkan oleh orang-orang yang majhul tentang Ustadz Fulan begini begitu, Akh Fulan begini begitu, maka antum sedang melanggar ayat ini. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan la taqfu la tattabi' atau la tatba'. Jangan ikut asar ya dari hal-hal yang kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu hakikatnya gimana. Walaupun alasan saya tuh ngikutin ini semua supaya saya tahu bagaimana. Lah, ini talbis iblis ini banyak di sini. Ya. Dan anak kadang melihat komentarnya dari sebagian ikhwan atau akhwat. Kasih tahu dong, spill dong siapa namanya biar kita waspada dengannya. Itu kalimat seolah-olah memang bentuk kewaspadaan seolah-olah. Padahal enggak, itu hanya murni kepo.
Karena kenyataannya mereka itu enggak bakal kena madarat dari orang yang sedang dibicarakan. Paham enggak maksudnya, ikhwan? Misal, kecuali kalau masalah hutang, masalah apa, korupsi mungkin yang udah populer itu orang, ya. Nah, kalau misalnya masalah pribadi orang, personal orang, atau rumah tangga orang misalnya, ya. Kemudian ada di media sosial yang menyebarkan masalah ini. Nah, dan itu di daerah mana? Di daerah misal Bandung misalnya. Antum Bekasi. Ya, kemudian antum bilang ke para penyebar, spill dong namanya biar kami tahu, biar kami waspada akan orang ini. Ya akhi, antum yakin antum waspada? Atau cuma murni kepo? Yang kita lihat dari konteksnya rata-rata murni kepo, bukan pengen waspada. Kalau emang mau waspada, wallahi tidak tahu kasus ini itu lebih afdol daripada antum tahu. Kalau memang mau waspada, tidak tahu kasus ini, tidak tahu adanya kasus-kasus ini, itu lebih afdol dan lebih waspada pada hati antum. Waspadailah hati kita sendiri sebelum kita waspadai orang lain akan memberikan madarat pada kita. Yang hakikatnya ternyata kenyataannya, kalau dilihat secara logika, orang-orang yang dibicarakan negatif ini nggak ada kaitan sama antum, nggak ada urusan sama antum. Nggak bakal he comes to you, datang ke antum, memberikan madarat ke antum, atau melalui media sosial ke antum, enggak. Berangkat kalimat-kalimat seperti ini berangkat dari kekepuan yang asalnya adalah gabut. Ya, kurang kerjaan dan banyak membahas masalah-masalah receh. Seandainya kita itu rajin membahas masalah ilmu yang bermanfaat atau hal-hal yang membuat interest duniawi kita itu meningkat gitu ya. Maksudnya kita dapat faedah keduniaan atau keuangan dan semisalnya. Ya, yang mana itu baik, boleh untuk menjadikan yaitu yang kata Allah Azza wa Jalla, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Itu masalah amwal, harta-harta yang antum miliki, Allah jadikan itu sebagai penyangga hidup antum. Nah, ini penting juga. Itu tujuan antum untuk mendapatkan qiyam untuk hidup antum, penyangga hidup antum. Berkonsentrasi itu lebih afdol daripada coba kalau kita ke gosip. Apa benefit yang didapatnya? Benefitnya apa didapatnya, kawan? Gosip. Dosa pasti. Ya kan? Karena dzunun. Makanya tadi dikatakan oleh Ibnu Qutaibah, jangan la tutbi'u dzunun. Jangan sampai persangkaan-persangkaan itu membuat dia tergeser atau terseret untuk mengikuti persangkaan-persangkaan saja. Yang ada tentang kabar-kabar di media sosial tentang fulan begini, fulan begitu, ustaz fulan begini, dari negatif, itu semuanya bisa, jika tidak dikatakan hampir semuanya itu dzunun atau auham, atau bahkan ada yang menjurus fitnah dan dibesar-besarkan. Apalagi persoalan rumah tangga yang kita lihat, rata-rata ketika ada persoalan rumah tangga, apalagi tokoh, kira-kira laki atau perempuan yang sering membahasnya? Perempuan, ummahat. Maka aba dan ikhwan yang rajin membahas rumah tangga orang lain, ini mereka ummahat sejatinya, bukan aba, bukan ikhwan. Harusnya mereka pakai daster, ya, pakai daster, keluar pakai cadar, ya. Nggak usah di ikhwan, nggak usah. Karena apa? Nggak ada keikhwanan pada diri seorang ikhwan yang rajin gosip. Subhanallah. Itu menurunkan muru'ah kelelakian. Malu dengan jenggotnya. Jenggot kita ini dipakai bukan buat gosip, malu. Ya. Maka seorang laki rajul, ya, dia istighal dengan keduniaannya. Maksudnya yang bermanfaat buat apa yang bisa dijadikan untuk nafkah, yang bermanfaat untuk menyelamatkan, dengan izin Allah, menyelamatkan anak dan istrinya menuju surga Allah Azza wa Jalla. Itu istighalnya situ. Maka istighalnya ditatabbu athar yang majhul, ya, maka ini subhanallah. Dan ini yang sekarang banyak ikhwan salafiyin kayak gini. Yang perlu sekali diingatkan gitu loh. Perlu saya diingatkan. Ya. Baik, ahli tafsir mengatakan ada kata Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir, ada 4 pendapat ahli tafsir mengenai kalimat wala taqfu ma laysa laka bihi ilm.
Jangan kalian ikuti hal yang kamu tidak mengetahui juntrungannya, sebabnya, akibatnya, enggak kalian ketahui. Pendapat pertama diriwayatkan oleh Al-Aufi dari Ibnu Abbas, yakni la tarmi ahadan bima laysa laka bihi ilm. Jangan kamu menuding seseorang dengan apa yang kamu tuh enggak pasti mengetahui hakikat orang ini. Jangan memvonis, jangan menuding seorang begini begitu dengan kenyataan yang kamu sendiri nggak tahu. Oh, fulan tuh begini begitu, antum sendiri nggak tahu hakikatnya gimana. Bahkan sampai ketemu aja belum. Itu makna pertama, kata sebagian ulama, kata Ibnu Abbas. Makna kedua juga riwayat dari Ibnu Abbas dan juga dikatakan oleh Qatadah. La taqul ra'aitu wa lam tara, wa la sami'tu wa lam tasma'. Jangan kamu mengatakan aku telah melihat padahal engkau belum melihat. Jangan engkau mengatakan aku telah mendengar padahal engkau enggak dengar apa-apa. Belum pernah dengar. Ya. Maka ini makna kedua dari Ibnu Abbas dan Qatadah, yaitu jangan bohong lah, gitu loh. Antum enggak pernah lihat tapi antum bilang, "Ana lihat kok ini." Ana pernah dengar padahal antum enggak pernah dengar. Itu makna kedua. Termasuk juga di dalamnya berarti yaitu antum menyatakan ana bermimpi begini begitu padahal antum nggak mimpi itu, atau antum mimpi itu tapi antum tambah-tambahin ceritanya. Maka ini termasuk kata Nabi SAW min afral fira, yaitu diantara sedusta-dustanya kedustaan adalah antum menyatakan bermimpi sesuatu padahal tidak bermimpi itu. Maka ini tafsiran kedua dari la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Yaitu antum nggak punya bayan, nggak punya ra'i, nggak punya pandangan dan pendengaran tentangnya, tapi kok antum mengklaim antum punya penglihatan tentangnya atau pendengaran tentangnya. Maka nggak boleh seperti itu. Itu kadzib. Kemudian makna ketiga, tafsiran ketiga dari wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ini juga riwayat Ibnu Abbas tapi riwayat Atha. La tusyrik billahi syai'a. Makna la taqfu ma laysa laka bihi ilm. La tusyrik billahi syai'a. Ya. Janganlah la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah engkau mengikuti apa yang engkau tidak punya ilmu tentangnya. Artinya, kata Ibnu Abbas versi lainnya, jangan berbuat syirik sedikit pun. Coba apa korelasinya? Larangan dari Allah terhadap kita agar jangan kita menuruti sesuatu yang tidak kita ilmui. Apa korelasi dengan jangan berbuat syirik? Apa korelasinya dengan jangan berbuat syirik? Korelasinya adalah bahwasanya kesyirikan tidak akan pernah didasari atas ilmu. Enggak pernah. Kalaupun orang yang berbuat syirik, mereka beralasan dengan dalil-dalil tertentu, ketahuilah itu adalah waham dan kesalahpahaman mereka terhadap dalil. Iya. Jadi tidak ada kesyirikan yang berasal dari suatu dalil secara sejatinya, enggak ada. Enggak ada. Ya. Makanya in hiya illa asma sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Lat, Uzza, Manat, ya, afara'aitumul Lat wal Uzza wa Manat ats-tsalitsata al-ukhra alakumudz dzakar walul untha tilka idzan qismatun diza in hiya illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tentang sembahan Lat, Uzza, Manat. Yang mana Lat ini kata sebagian dari ulama, Lat diambil diiktibas dari kata Allah, dari Al-Lat. Kemudian Uzza dari kata Aziz menjadi Uzza. Manat dari kata Mannan. Ini berhala-berhala mereka, yang mana mereka namakan itu sendiri. Ini adalah nama-nama kata Allah. Tidaklah ini mereka nama-nama yang kalian sendiri yang membuatnya, yang ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah tidak pernah menurunkan wahyu sedikit pun tentang hal ini. Ma anzalallahu biha min sultan. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Tidaklah mereka mengikuti kecuali apa? Al-dhann, persangkaan belaka, dan hawa nafsu, kecondongan jiwa semata, bukan ilmu. Ingatlah di sini ilmu kerap kali bertentangan dengan persangkaan. Dhann, ilmu kerap kali bertentangan dengan hawa nafsu. Wa ma tahwal anfus.
Maka kalau kita itu sering bicara ke manusia, sering bicara hanya sesuai persangkaan belaka tanpa tabayun, atau sering bicara sesuai keinginan kita, maka ketahuilah pasti kita jauh dari perbicaraan ilmu. Jauh. Ya. Dan orang yang biasa di majelis ilmu yang benar, atau biasa bicara tentang ilmu dengan benar, maka pasti akan berusaha berijtinab dan menjauhi perbincangan atas dasar dzunun, persangkaan belaka, dan juga perbincangan atas dasar hawa nafsu masing-masing. Enggak bakal suka, wallah. Antum ketika hadir di majlis yang antum tahu ustaznya ini bicara atas dasar ilmu, kemudian setelahnya antum hadir di majlis lain, yang mana majlis lainnya ini berdasarkan persangkaan, bukan atas dasar ilmu, atau berdasarkan hawa nafsu keinginannya dalam bicarakan ilmu, maka antum akan dapatkan dumplang yang jauh sekali. Siapa yang betah dengan majlis ghibah atau majlis hawa nafsu atau majlis persangkaan, dia tidak akan betah dengan majlis ilmu sesungguhnya. Dan sebaliknya, siapa yang biasa majlis ilmu sesungguhnya, ketika dia ke majlis yang jauh lebih rendah, downgrade, degradasi, dia nggak bakal mau ke majlis yang rendahan ini. Tidak ada orang yang normal akalnya yang menjamak kedua ini, nggak ada. Ya, dia di majlis fuqaha juga, tapi dia di majlis juhala juga, nggak bisa. Nggak bisa. Talibul ilm nggak bisa seperti itu. Nah ini jadi la tusyrik billahi syai'a menurut Ibnu Abbas. Dan ini tafsiran dari Ibnu Abbas yang ini daqiq. Karena ketika kesyirikan itu tidak pernah berdasarkan dalil dan ilmu, maka jangan kamu berbuat syirik, karena perbuatan syirikmu itu pasti tidak berdasarkan ilmu. Walaupun diupayakan oleh kuburiyun untuk dilegalisir dengan dalil-dalil yang mereka caplok dari Al-Quran atau As-Sunnah, yang seolah-olah pro dalil itu untuk mendukung mereka, seolah dalil itu dalilun lahum, padahal hakikatnya itu dalilun alaihim. Ya begitu. Ya. Itu yang ketiga, tafsiran ketiga. Tafsiran keempat, ya, makna la taqfu ma laysa laka bihi ilm, yaitu la tashhad bizur. La tashhad bizur. Janganlah engkau bersaksi dengan persaksian palsu. La tashhad bizur. Ini pendapat dari Muhammad bin Al-Hanafiyah namanya. Dan tafsiran wala taqfu ma laysa laka bihi ilm dengan tafsiran la tashhad bihi zur, la tashhad bizur, ini tafsir mithali sebenarnya, bukan mithali dalam arti teladan, ya tafsir bil mithal, tafsir bil mithal, menafsirkan suatu dengan mithal. Sebagaimana tadi Ibnu Abbas la tusyrik billahi syai'a, itu tafsir dengan mithal juga, bukan tafsir dengan hakikat makna, tapi tafsir dengan mithal. Ya, ngerti nggak tafsir dengan mithal, ikhwan? Jangan engkau memperturutkan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentangnya. Di antara contohnya adalah jangan berbuat syirik, gitu kan? Itu misal. Di antara contohnya adalah jangan membuat persaksian palsu. Iya, itu semua masuk ke dalam dhimn amthilah, ke dalam kategori contoh dari mengikuti hal-hal yang tidak punya pengetahuan tentangnya. Paham nggak di sini, ikhwan? Dan contoh-contohnya juga jangan kelayapan di dunia gosip. Itu termasuk taqfu ma laysa laka bihi ilm. Karena itu termasuk konsentrasi dalam mengikuti hal-hal yang kita tidak punya kepastian ilmu tentangnya. Namanya gosip. Mana gosip lebih banyak mana? Truth or kadhib, false. Lebih banyak false. Kalaupun ada truth, itu hanya sekian persen doang, dibalut dengan false dan dilebih-lebihkan atau dikurangi sesuai dengan kadar hawa nafsu penggosip, ya enggak? Apakah ada ahli gosip yang siddiq, amanah, mubalik, patonah? Enggak ada. Ada yang namam, tukang adu domba. Adanya hasud, ya. Bahaya orang-orang seperti itu, ahli gosip itu. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, di sini pendapatnya Muhammad bin Al-Hanafiyah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm.
La tashhad bizur. Jangan membuat persaksian palsu. Ini persaksian ini ada di apa? Pengadilan. Ketika disebut asy-syahadah, nah, antum ketika melihat di kitab-kitab fikih, ikhwan, terutama fikih madhab, kan masalah nanti ada masalah perdata seperti masalah jual beli, ya, jual beli hutang dan seterusnya. Kemudian masalah perdata juga yaitu masalah nikah, ya, dan semisalnya rumah tangga, gitu kan. Nanti akan ada masalah pidana, jarimah, ada masalah qisas dan seterusnya. Nanti juga di semua masalah pengadilan itu akan ada namanya kitab asy-syahadat. Kitabus syahadat. Yang kadang-kadang kitab syahadat ini kadang diakhirkan, di akhir banget. Kadang di setelah masalah jual beli atau setelah masalah jihad dan seterusnya. Syahadat. Syahadat yang dimaksud ini syahadat secara fikih, bukan syahadat dari segi kitab dari segi bidang akidah. Kalau syahadat dari segi bidang akidah, ya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan itu maksudnya. Tapi syahadat, kitabus syahadat ketika di kitab fikih, maka itu maksudnya adalah yaitu persaksian di pengadilan. Persaksian di pengadilan. Nah, persaksiannya ini dilihat dari kasusnya, kan beda-beda. Kalau misalnya kasusnya zina, maka empat saksi. 4 saksi yang adil. Dan kata Ibnu Taimiyah, hampir saja mustahil untuk pengadilan perdata perzinahan atau pidana perzinahan untuk menghadirkan saksi 4 yang adil, yang benar gitu, yang salih, yang thiqah. Karena secara kenyataan mustahil, ikhwan. Karena syaratnya pidana zina ditegakkan hukum had terhadapnya itu adanya saksi atau pengakuan langsung dari pelaku. Imma saksi 4 atau pengakuan. Kalau pengakuan langsung dari pelaku, nah itu dilihat dari pelakunya apakah mengaku atau tidak, dan tidak boleh dipaksa mengaku gitu loh. Nah kemudian 4 atau dengan 4 saksi, dan 4 saksi ini disyaratkan apa? Adil thiqah. Sekarang siapa ikhwan yang thiqah adil yang tidur di kajian di depan ustadznya? Siapa ikhwan yang thiqah, yang adil, yang dia mau untuk menjadi saksi perzinahan fulan. Dan itu saksi itu maksudnya melihat langsung dengan mubin gitu loh. Bukan ngeliat CCTV. Kalau ngeliat CCTV ya bisa banyak orang yang nonton nobar. Enggak, kalau misalnya lihat langsung. Susah, Pak. Ya, susah. Dan yang dilihat itu adalah langsung terjadinya wata', yaitu masuknya zakar ke kemaluan perempuan itu. Itu melihat benar. Gitu loh. Karena orang yang thiqah, yang saleh, ketika mau terjadi perzinahan, imma dia pergi karena ini keburukan, imma dinasihatin kan. Enggak ada orang sama orang ya akhi, kita tunggu sampai terjadi itu. Sekarang kita tonton. Ya, coba tungguin. Dikit lagi tuh. Cepret. Nah. Ada nggak orang thiqah? Susah kayak gitu, hampir mustahil. Kecuali kalau aksidental. Nah, 4 orang thiqah ini lagi jalan mau ke masjid, tiba-tiba kok ada kresek-kresek di sawah atau di ilalang gitu. Mereka langsung, apaan nih, kok ada suara gini-gini. Langsung nah kelihatan dah dengan pose seperti itu, dan kelihatan naudzubillah min dzalik ya, gitu. Zakarnya seperti itu dan seterusnya ya. Maka kok ini ya mungkin. Ini namanya penggerbekan kayak gini ya mungkin, tapi kan aksidental sifatnya, bukan yang direncanakan. Ya begitu. Taib. Syahadatuz zur di pengadilan ini dosanya sangat besar. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Maukah engkau aku kabarkan tentang sebesar-besar dosa besar? Bala ya Rasulullah. Al-isyraku billah wa uququl walidain.
ya, berbuat syirik kepada Allah, durhaka pada kedua orang tua kandung. Fakana muttaki'an fajalasa faqala. Kemudian Rasulullah SAW tadinya lagi sender tuh pas ngomong syirik, durhaka kepada orang tua, tadinya sender, kemudian tiba-tiba beliau duduk kayak menenangkan diri gitu. Maka beliau berkata, ala wa qawlu zur wa syahadatu zur, ala wa qawlu zur wa syahadatu zur, ala wa qawlu zur wa syahadatu zur, gitu. Dan juga qaulu zur. Ya, qaulu zur ini maknanya berkata dusta. Sebagian ulama menafsirkan maknanya berbuat syirik. Wa syahadatu zur, persaksian palsu. Sampai kata perawi, yaitu dari kalangan sahabat, berkata, fama zala yaqulu dzalika hatta qulna laitahu sakata. Maka terus aja itu Rasulullah SAW mengatakan kalimat lau qaulu zur wa syahadatu zur, terus kayak gitu sampai kami bergumam, yaitu para sahabat mendengarnya bergumam, laitahu sakata, doai sekiranya beliau itu diam gitu loh. Maksudnya terus saja itu. Ini menunjukkan bahwasanya qaulu zur ditafsirkan sebagian ulama sebagai perbuatan syirik. Syahadatu zur yaitu maknanya persaksian palsu, dan ada juga yang memaknai syahadatu zur yaitu menghadiri acara-acara kufur. Menghadiri acara-acara kufur, karena zur kedustaan, syahadah penyaksian, menyaksikan acara-acara kufur gitu loh. Maksudnya antum ikutan, bukan antum, seseorang muslim ikutan Natalan, itu termasuk syahadatul zur. Ya. Tapi makna lain kalau syahadatul zur yaitu yaitu menyaksikan, membuat persaksian palsu di pengadilan. Dan itu termasuk di antara sebesar-besar dosa besar. Iya. Karena gini loh ikhwan, orang ya, antum kalau misalnya mencium aroma pengadilan, apalagi pengadilan negeri ya, kalau pengadilan agama kan masalah-masalah perdata, hutang, rumah tangga gitu kan, yang intensitasnya dan kehangatannya, kepanasannya itu kan kepanasan rumah tangga aja. Tapi kalau antum ke pengadilan negeri pidana, itu kan wartawan banyak itu. Enggak, wartawan banyak. Nah, bisa bahaya itu kan. Ngeri gitu, memalukan gitu. Semoga Allah jaga kita semua dari hal-hal yang memperburuk citra kita semua. Nah, di sini di persidangan ya, nanti kan butuh bukti bagi penuduh ya. Kan kaidahnya apa? Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Pengklaim itu wajib mendatangkan bukti. Kalau dalam proses pengadilan tuh alat bukti minimal 2 sebenarnya. Minimal 2. Ya. Minimal 2. Dan kalau memang mau menambahkan alat bukti berupa saksi juga biasanya 2. Dan itu di kita, negara kita, 2 ini laki dan perempuan equal, sama, nggak dibedakan kan. Kalau dalam Islam kan 2 perempuan setara dengan 1 laki-laki gitu loh, gitu. Itu pun nggak semua persaksian harus boleh dengan perempuan gitu. Tapi ala kulli hal, orang kalau jadi saksi itu kan akan ditanya, diperiksa, ya kan, diperiksa tentang orang ini siapa, ya kan? Kemudian diperiksa juga dan ditanya oleh hakim. Dan itu berdiri untuk menjadi saksi atau duduk untuk menjadi saksi di persidangan, itu bukan sesuatu yang ringan. Ya, orang kalau nggak biasa tampil atau mungkin dia memegang kedustaan, itu derdek karena hakim, dan kan hakim biasanya nggak cuma 1. Ya, atau wali hakim atau bukan wali, apa namanya, jaksa, sekretaris hakim dan seterusnya. Itu mereka semua orang-orang yang sudah mempelajari psikologi, bukan orang bahlul gitu loh, bukan kayak kita yang gampang ketipu gitu loh. Mereka tahu dari cara ngomongnya orang ini, dari kesukuan orang ini, tahu mentalnya gimana, bisa ngerti dari bahasanya, ngerti siapa yang bohong siapa yang enggak gitu loh. Cuman kan hakim itu kan nggak bisa
untuk memvonis sesuatu hanya pakai perasaannya, saya ngerti ini, saya enggak. Tapi banyak qarinah-qarinah dan bukti-bukti yang zahir yang harus dikumpulkan. Nah, orang yang mempersaksikan persaksian palsu itu berarti dia senior dalam urusan bohong. Ya, Pak. Enggak, Pak? Ya kan? Enggak, Khalid. Tahu dari mana antum? Tahu dari mana barusan? Orang yang bisa dia dengan bisa berani membuat persaksian palsu tanpa keraguan, maksudnya ceplos saja gitu. Enggak, Pak, dia begini-begini, saya pernah lihat. Padahal enggak kayak gitu. Maka itu adalah apa? Itu rajanya bohong. Berarti udah biasa bohong, sehingga kok bisa-bisanya di tempat seperti itu dia bohong. Apa gimana, Pak? Ya, orang gemeteran. Orang gemeteran. Bahkan orang yang mengklaim itu sendiri juga ketika ditanya derdek, tapi ini saksi ini dahsyat ini, meyakinkan. Berarti wah luar biasa, ya bohongnya, ya begitu. Nah, tapi hakim itu bukan orang bahlul gitu, maksudnya tahu, sebenarnya tahu, cuman kan ya hakim hanya bisa memvonis sesuai dengan persaksian gitu loh. Tapi hakim bisa menanyakan nanti, bisa menanyakan hal-hal yang ini orang nih bisa nggak diungkap kebohongannya. Kalau ternyata susah, padahal dia bohong, nah itu emang berarti tukang bohong mah itu. Kadzab, Musailamah itu, Dajjal, ya. Dajjal masuk pengadilan gitu. Persaksian, saksi-saksi yang berdusta. Ya. Maka Nabi SAW menyebut syahadat zur sini, orang yang bersaksi dengan persaksian dusta. Ini berarti berat, orang-orangnya urusannya berat ini. Udah biasa bohong. Ya. Ya mungkin kalau polisi naruh lie detector di sininya, itu mungkin nggak ketahuan. Saking udah senior. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Begitu jemaah, ya, ikhwan. Betapa buruknya syahadatuz zur sampai sebagian dari ulama menginkludkan misal ya larangan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ini bisa masuk nanti begini, al-qaulu 'ala Allah bila ilm itu berbahaya sekali. Bahkan kadang-kadang lebih bahaya dari syirik. Berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu kadang-kadang lebih berbahaya daripada syirik. Ya. Begitu juga dengan berbicara secara global. Hal yang tidak antum ketahui ilmunya itu juga berbahaya. Bukankah ahli ghibah, bukankah ahli namimah, rata-rata itu nggak tahu hakikat sebenarnya dari orang yang mereka ghibahi dan namimahkan. Tapi mereka berbicara tidak atas dasar pengetahuan sebenarnya. Dan itu sangat toksik, merusak, venomous. Ya, berbahaya banget. Maka ini pembahasan ini sebenarnya pembahasan di antara pembahasan-pembahasan yang penting sekali dalam masalah thalabul ilm dan manhaj. Ini gimana, ikhwan? Udah azan belum, ikhwan? 4 menit lagi. Baik, itu tadi ya. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Taib, ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman tentang Nuh alaihissalam ketika beliau meminta agar putranya diselamatkan. Ya, ini kisah di surat Hud. Kisah di surat Hud alaihissalam yang mana Nabi Hud alaihissalam melihat anaknya kemudian dipisahkan darinya. Kisah Nabi Hud, kok Nabi Hud? Nabi Nuh alaihissalam, putranya dipisahkan darinya dan putranya termasuk fakana minal mughraqin, termasuk orang-orang yang tenggelam. Karena apa? Menolak iman dan juga menolak ajakan bapaknya. Ya. Dan lihat orang yang menolak iman, lihat sini. Kata Nabi Nuh alaihissalam, wa nada Nuhun ibnah. Ya, di sini. Ya bunayya irkab ma'ana wa la takum minal kafirin. Dua hal. Wahai anakku sayang, masih ada ya bunayya. Irkab ma'ana. Irkab ma'ana artinya apa? Naik bersama kami, naiklah bersama kami.
wala takun ma'al kafirin. Jangan kamu bersama dengan orang-orang kafir. Nah, ini berarti kan jurang antara iman dan kufur. Imma kamu ikut kami dan kamu mukmin, imma kamu enggak ikut kami, berarti kamu bersama orang-orang kafir. Dan lihat bagaimana anaknya yang ternyata kufur kepada Allah bilang qal sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Berkata, aku akan artaqi ila jabal, yaitu aku akan naik ke sebuah gunung yang itu akan menjagaku dari air. Lihat bagaimana orang ketika dia kufur kepada Allah, maka dia akan bertawakal kepada teratai. Ya. Orang yang kufur kepada Allah, maka dia akan betul-betul bertawakal pada selain Allah, walaupun terpaksa harus bertawakal kepada sehelai teratai. Artinya gini, orang kalau biasa tawakal pada makhluk, maka sampai makhluk terlemah pun akan tetap sawi ila jabal ya'simuni minal ma'. Apakah gunung bisa menjaga dia dari air? Ya, ternyata enggak. Karena minal mughraqin, akhirnya kemudian tenggelam. Iya. Dan ini di ayat ini juga menunjukkan bahwasanya beriman itu pun ada ikhtiar yang sifatnya duniawi juga, yaitu irkam ma'ana, yaitu ayo ke kapal kami. Ini kan ikhtiar, ya kan? Demi keselamatan jiwa dan iman. Ayo sini, gitu loh. Maka Nabi Nuh AS sudah menasihati, ya, tapi nggak mau itu anak. Akhirnya Allah Ta'ala takdirkan ada mauj. Ada mauj, yaitu adanya gelombang, ya, badai, gelombang. Mau siapa gelombang apa namanya? Apa namanya yang laut besar itu? Ombak yang besar. Terpisah kemudian dari anaknya. Karena minal mughraqin. Ya. Anak itu termasuk yang tenggelam juga akhirnya. Ya, kemudian Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, Rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqq. Wahai Rabbku, sesungguhnya anakku itu termasuk dari ahli. Ahl bisa maknanya keluarga, bisa makna pengikut. Sesungguhnya janjimu itu pasti benar ya Allah. Ya. Jadi di sini Nabi Nuh alaihissalam berharap apa? Anaknya itu ya selamat, anaknya dinobatkan sebagai orang yang selamat lah gitu di akhirat gitu loh. Maka kata Allah Azza wa Jalla, qala innahu laysa min ahlik. Anakmu itu bukan termasuk ahlul Islam, bukan termasuk orang yang menjadi pengikutmu. Yaitu maksudnya di sini min laysa min ahlik, laysa minal ladzina wa'adtuka bi injaihim. Bukan termasuk orang yang aku janjikan selamat, kata Allah Azza wa Jalla. Innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, sesungguhnya apa yang engkau lakukan ini adalah amalan yang tidak saleh. Yaitu apa? Engkau mendoakan keselamatan orang kafir walaupun itu anak sendiri. Enggak saleh. Maka kalau seorang anak bapaknya mati dalam kekufuran dan dia tahu, maka enggak boleh mendoakan bapaknya supaya selamat. Enggak boleh. Enggak bisa. Dan itu bukan amalan saleh. Mendoakan bapak yang kafir selamat, enggak, bukan amalan saleh. Innahu amalun ghairu saleh. Ya, innahu amalun ghairu saleh. Maka fala tas'ali ma laysa laka bihi ilm. Ya, kita azan dulu, nanti kita lanjut insyaallah. Baik, di sini kata Allah Azza wa Jalla, innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya itu yang kau lakukan wahai Nuh, mendoakan anakmu supaya selamat di akhirat padahal dia telah menolakmu dan kufur terhadapmu, maka ini termasuk hal yang bukan doa yang saleh, bukan amalan yang saleh. Begitu. Antum bedakan di sini, ikhwan. Kalau anak ini masih hidup, ya. Misalnya kalau anak ini masih hidup, dia membangkang, misalnya dia kufur, misalnya nauzubillah min dzalik, atau dia durhaka sama orang tuanya, antum doakan, ya Allah, berilah dia hidayah, berilah dia keselamatan, itu masih boleh.
Afwan, kalau kafir nggak boleh kita doakan selamat. Tapi kalau doakan hidayah boleh. Masih hidup ya. Tapi ketika telah wafat, udah nggak ada lagi kebaikan, khalas. Maka mendoakan orang yang wafat dalam kekufuran yang kita tahu itu wafat dalam kekufuran, itu nggak boleh, kita haram mendoakan kebaikan akhirat untuknya. Karena itu adalah mendoakan sesuatu yang mustahil, meminta sesuatu yang mustahil. Yang mana kalau Allah Ta'ala kabulkan doa itu padahal dia kafir terus selamat, maka Allah Ta'ala berlaku zalim. Karena menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Menempatkan orang kafir pada pengampunan yang melazimkan surga, itu zalim. Nggak pada tempatnya. Begitu. Ya. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Jangan engkau meminta kepadaku sesuatu yang engkau tuh nggak punya pengetahuan tentangnya. Apa maksudnya? Kata As-Sa'di rahimahullah, ay ma la ta'lamu 'aqibatah wa ma'alah. Jangan kamu minta atau jangan kamu tanya atau minta kepadaku sesuatu yang engkau tidak ketahui persis akibatnya, konsekuensinya, juntrungannya, engkau tidak tahu. Apakah hal huwa khairan, hal yakunu khairan atau ghairu khair? Apakah hal itu akan jadi baik atau enggak baik? Jangan minta hal yang kamu tuh enggak tahu itu baik apa enggak, kecuali istikharah. Kecuali istikharah. Ya. Kalau istikharah itu kan berarti menggantungkan pilihan pada Allah Azza wa Jalla. Tapi beda dengan istikharah, ada perbedaan dengan minta secara mutlak. Istikharah itu kan talabul khiyarah, meminta pilihan Allah Azza wa Jalla. Berarti kan biar Allah yang pilih, kita 50-50. Tapi kalau talab langsung, minta ya, maka antum lihat, yang antum minta ini, antum harus paham bahwasanya hal ini memang bermanfaat buat antum. Adapun antum meminta sesuatu yang laisa laka bihi ilm, yang antum tidak tahu manfaatnya apa, tidak tahu ini baik atau buruk buat antum, maka nggak boleh minta kayak gini. Ketika antum minta, ya misalnya, ya Allah saya minta, saya mohon, ini bukan istikharah, tapi minta langsung. Saya minta, ya Allah tolong nikahkan saya dengan fulanah. Sebutkan namanya. Itu secara lafal boleh. Tapi antum tidak kenal dengan fulanah ini. Ya. Antum tidak tahu kelebihannya apa. Nggak tahu. Hanya taunya dia cantik aja. Lah antum minta doang kayak gitu dengan dasar hanya karena dia cantik. Ya. Maka ini sesuatu yang nggak boleh. Nggak boleh di mana? Antum tidak tahu akibatul umur dan ma'alatul umurnya gimana. Kalau berdasarkan hanya cantik doang. Kecuali kalau memang ada modal pengetahuan yang antum persis tahu, yang antum prediksikan atau antum persis tahu bahwa dia memang memiliki kebaikan yang kalau saya nikah sama dia, insya Allah ada kebaikan padanya. Maka itu boleh antum minta. Ya Allah nikahkanlah saya dengan misalnya Saudah, misalnya. Mana dia adalah perempuan yang salehah dan hafizah misalnya. Antum kemudian pikir, nanti dia bisa mendidik anak-anak supaya bisa hafizah gitu kan, atau hafiz. Nah, yang seperti antum minta boleh, fadhol. Tapi kalau antum minta kemudian antum ketemu di Jati Bening terus ada di situ ada tukang cilok, kemudian wah, cantik-cantik cilokan nih, cakep nih, cocok buat saya nih. Subhanallah, antum levelnya kok kayak gini, akhi. Ya Allah, rezekikanlah saya untuk menikah dengan sahibatul cilok ini. Iya, terus ngomong ke teman-teman, ada cewek cakep banget, putih, bening sampai kelihatan uratnya gitu. Dia jualan cilok, tawadu banget ya. Kayaknya tuh cocok buat aneh itu. Subhanallah. Ya akhi, antum apa nggak ada stok akhwat-akhwat Bekasi yang mungkin lebih afdol jauh gitu deh. Ya. Pandangan pertama membuatku tidak, ngomong enggak ya. Iya, membuat aku bermimpi akan subhanallah syaitan, antum jangan kayak gitulah. Ya cuman kayak itu. Ya tukang cilok, ya oke lah cilok, tapi ini kan di jalan udah gitu pakai jilbab nggak pakai jilbab, tapi nanti insya Allah akan anda jilbabkan nanti kalau udah nikah. Ya antum kayaknya gila deh, kayaknya antum kurang waras deh. Antum ikhwan udah ngaji mana? Wah anak udah, panggilan udah ngaji mana? Anak udah ngaji sama Ustadz Kibar, tapi bahlulnya masih menetap gitu loh. Maka nggak boleh minta sesuatu yang antum tidak tahu ma'alatul umurnya gitu loh. Ma'alatul umur tuh kesudahannya nanti
bermadharat atau enggak tuh antum enggak mikirin gitu loh. Enggak mikirin gitu. Dalam pekerjaan juga gitu. Jangan sembarangan. Ya. Ana dulu punya teman kan, ana bilang ke antum, pernah cerita ke antum, ana dulu punya teman Chandra namanya. Ya, di pesantren, kakak kelas. Panggilannya itu subhanallah, lupa panggilannya, masya Allah. Ya. Lupa panggilannya. Nah, dia itu orang Bogor. Kalau ditanya caleg namanya, panggilannya caleg, si caleg, ya. Calon legislatif kita. Ente mau jadi apa ntar kau udah lulus? Lihat, anak pengen jadi supir angkot aja lah. Pokoknya harus jadi supir angkot. Ini orang ya waras apa enggak gitu loh. Panggilannya caleg, santri, belajar nahwu, shorof, fikih dan seterusnya. Cita-citanya apa? Supir angkot. Anak untuk ketawa aja anak getir gitu loh. Ini ya Allah, kan ngapain coba jadi? Ya apa enggak ada yang lebih afdol jauh gitu kan? Bukan berarti supir angkot itu manzilahnya buruk ya. Tapi coba loh, ngapain antum kayak gitu? Andai seorang seperti itu nih antum dapatkan. Kemudian dia minta sama Allah, ya Allah jadikanlah saya supir angkot. Ini kira-kira orang ini ngomong itu enggak sesuai ilmu enggak? Dia enggak tahu ma'alatul umur jadi supir angkot. Dia bakal jadi bahan bulian supir angkot. Lu sama pesantren sama kita sama supir angkot dibully. Sama lu sama pesantren juga bakal dibully dia. Akhirnya suatu ketika di tahun 2016 anak ketemu dia di Kuitang di Pustaka Sunnah. Caleg ente di sini. Iya men, kita anak panggilnya Mumin. Ente gak jadi supir angkot katanya. Anak kita ente kan dulu bilang mau jadi supir angkot, sekarang jadi tadinya di pegawai dia Sunnah. Alhamdulillah dapat hidayah tuh. Tapi nggak tahu sekarang di mana. Jangan-jangan supir angkot sekarang. Nggak tahu lah. Karena nggak tahu juga di mana. Ya sesuai omongan dia dulu mungkin. Nggak tahu. Allah alim, mudah-mudahan nggak lah, mudah-mudahan. Tapi ikhwan di sini ada orang doa minta sesuatu yang dia tuh nggak mikir ke depannya gitu loh. Dia nggak mikir dulu. Mikir dulu, matang-matangin dulu. Apakah dia pantas untuk minta hal itu? Apakah itu berguna buat dunia akhirat dia? Kalau iya, bismillah, minta sama Allah. Atau sebagai istikharah gitu. Nah, begitu. Ya. Jadi Nabi Nuh alaihissalam, karena ini kan faktor anak ya. Anak itu beda ikhwan, ya. Kehilangan anak itu sesuatu yang enggak bisa digambarkan rasanya gimana, ya. Tapi kalau misalnya memang itu keputusan Allah seperti itu. Kalau anak itu masih hidup, maka antum boleh untuk mendoakan kebaikan, keberkahan, hidayah, keselamatan. Fadl. Selama muslim dan hidup, ya. Tapi kalau misalnya anak itu wafat dalam keadaan kafir, khalas. Itu bukan bagian dari antum. Innahu laisa min ahlik. Bukan keluarga antum lagi, terpisah. Khalas. Dia masirnya ilan nar. Antum masih bisa diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla ke surga. Ya begitu ikhwan. Jadi masalah bicara atau perkataan tanpa ilmu ternyata sangat luas bahasannya. Dan kita baru bahas nggak sampai satu halaman, hanya 2 ayat, ya Pak. Bisa bertanya satu? Boleh Pak. Silakan. Bagaimana kalau momennya ada seorang yang kita ketahui masa hidupnya itu jarang sholat, kata ya kamu lihat sholat gitu ya. Nggak pernah sholat, emang. Tapi dia Islam ya, dia Islam. Cuma setelah dia meninggal, kita doain dia supaya dia ampuni dosa-dosanya. Enggak, ini dia benar dilihat. Dia bukan kafir, dia Islam, tapi menurut pengamatan kita dia tidak pernah sholat. Apakah udah ada bayan penjelasan dari dirinya mengklaim dia nggak pernah sholat, atau dari keluarga dekatnya menyatakan dia nggak pernah sholat, atau persangkaan kita aja? Masih boleh, insya Allah masih boleh. Kita sholat, kadang ya kalau dia mau ikut sholat ya sholat, kalau tidak. Masih bolong-bolong lah gitu ya artinya, semau dia. Ya itu sebenarnya potensi kafir sih Pak. Tapi wallahu a'lam, menurut jumhur itu tidak dikafirkan kalau memang dia malas, bukan karena mengingkari sholat. Dia tahu kan sholat wajib Pak ya. Ya masih insya Allah mudah-mudahan masih bisa, Allah masih bisa kita doakan, karena
Zahirnya secara keduniaan statusnya muslim. Cuman Allah lebih tahu tentang bagaimana batin dia. Bisa aja nggak dianggap muslim oleh Allah, bisa aja karena meninggalkan sholat walaupun sekali itu dekat sekali dengan kekufuran, apalagi kalau berulang kali, apalagi tiap hari. Tapi kalau dia memang nggak pernah sholat dan dia mengklaim saya nggak pernah sholat udah 2 bulan, nah khalas ini bukan muslim. Tapi nasihatin supaya sholat gitu. Namun meninggal ya khalas. Namun yang lebih afdol adalah kita mendoakan muslim yang jelas sholat, Pak, daripada yang kayak gini. Lebih afdol mendoakan muslim yang jelas sholat daripada yang subhat seperti ini. Lagu umum lebih afdol. Lebih afdol umum. Kalaupun secara kalau secara muayyan, secara tertuju pada individu tertentu, maka yang lebih afdol untuk dapat doa kita adalah orang-orang yang memang selama hidupnya juga menginginkan kebaikan gitu, lebih afdol. Atau masih hidup ya Pak? Waktu jalan Nabi dengan anaknya itu kan suara kencang banget ya. Gelombang itu dan jaraknya kan jauh. Itu bagaimana mereka bisa saling mendengar dari jarak yang jauh dan berisik. Wallahu alam gimana caranya. Tapi zahirnya dengan suara karena kata Nabi qala berkata gitu, bukan di hati suara. Dan itu mungkin Allah mampukan atau memang fisik orang ketika itu dan suaranya memang beda atau memang karena faktor alam. Karena di zaman Nabi SAW atau zaman Umar itu pernah terjadi dari jarak jauh. Kedengeran. Zaman Imam Ahmad yang itu baru abad ketiga Hijriah aja, Imam Ahmad itu sampai di majelisnya ada 5.000 orang. 5.000 orang itu kan subhanallah. Untuk majlis ta'lim nih, ya kayak gini 5.000 segini nih 5.000 nih. Gitu. 5.000. Pahalanya 5.000, semoga pahalanya 5.000, amin. Amin. Pahalanya laksana 5.000 orang, amin. Nah itu ya 5.000 tanpa speaker, Pak. Coba. Dan itu riwayat yang masyhur banget di antara ulama. Imam Ahmad majelisnya 5.000 orang tanpa speaker. Dan itu bukan di dalam bangunan, di luar gitu loh. Yang artinya mungkin ada kebisingan tempat lain gimana. Tapi ya namanya zaman, kadang-kadang Allah Ta'ala lebihkan suatu orang di zaman itu yang tidak ada pada zaman sekarang. Begitu. Ibaratnya sekarang kalau misalnya kita Bapak kan mengalami zaman-zaman kolonial dan kita zaman milenial. Maksudnya kolonial lampau banget Pak ya? Enggak, maksudnya kolonial di sini maksudnya hiperbola dari zaman dulu banget gitu. Artinya Bapak bisa membedakan ya. Dulu orang tanpa Google Map, tanpa HP, tanpa apa, janji sama teman ketemu. Sekarang kita janji sama teman enggak ke bawah HP. Kita bingung, teman bingung, semua orang bingung. Pak, maaf saya mau tanya Pak, namanya Hendra di mana Pak ya? Emang rumahnya di mana? Aduh, saya lupa Pak nomor. Ya mana saya tahu katanya. Banyak Hendra di sini gitu. Coba. Tapi zaman dulu bisa. Gitu. Itu padahal deket loh, baru mungkin sekitar 11 tahun lalu, 20, mungkin sekitar 20 tahun lalu bedanya sama sekarang. Apalagi di zaman Imam Ahmad, apalagi zaman Nabi Nuh. Yang mungkin fisiknya jauh lebih besar daripada kita. Suaranya juga gede. Mungkin suara juga gede suaranya gitu ya. Wallahu a'lam. Ya cukup itu aja insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.